Halo dokter, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya sebelum tindakan tertentu misalnya kayak kateterisasi jantung nih, pasien kok dianjurkan untuk puasa ya? Emangnya harus? Nah, baru-baru ini nih ada studi game changer dari Australia yang bisa menjawab pertanyaan ini. So, yuk kita bahas. Selama ini, kita mungkin mengikuti pedoman klinis yang merekomendasikan puasa makanan padat selama 6 jam dan puasa cairan bening selama 2 jam sebelum prosedur jantung dengan sedasi sadar. Tapi sebenarnya nggak ada bukti yang benar-benar kuat dan mendukung anjuran ini loh. Malah puasa tuh bisa menimbulkan berbagai resiko, seperti ketidaknyamanan pasien, dehidrasi, cedera ginjal akut akibat kontras, kemudian hipotensi, bahkan kontrol glikemik yang buruk. Nah, di beberapa studi sebelumnya, ada indikasi kalau puasa sebelum kateterisasi jantung ini mungkin sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Tapi tentu aja kita nggak bisa buru-buru ambil kesimpulan tanpa adanya bukti yang lebih kuat. Inilah yang jadi dasar pemikiran tim peneliti di Australia buat melakukan SCOFF trial ini. SCOFF trial adalah uji klinis acak non-inferioritas yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Australia. Mereka melibatkan 716 pasien yang dijadwalkan menjalani angiografi koroner, intervensi koroner perkutan, atau prosedur terkait perangkat elektronik implan jantung. Nah, pasien dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tetap menjalani protokol puasa standar, sementara kelompok kedua boleh makan dan minum seperti biasa sebelum prosedur dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah tidak berpuasa itu akan meningkatkan resiko kejadian tertentu kayak pneumonia aspirasi, hipotensi, hiperglikemia, atau bahkan hipoglikemia. Selain itu, mereka juga menilai skor kepuasan pasien nih. Terus juga dilihat kebutuhan ventilasi, lama rawat inap, sampai angka mortalitas dalam 30 hari. Dan dari total 716 pasien didapatkan hasil yang cukup mengejutkan nih. Yaitu kelompok yang nggak puasa ternyata punya angka kejadian luaran primer yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang puasa, yaitu 12% versus 19% di kelompok puasa. Jadi, nggak cuma non-inferior, kelompok tanpa puasa ini malah menunjukkan hasil yang lebih baik. Selain itu, nggak ada kejadian aspirasi klinis selama penelitian ini berlangsung. In fact, hanya ada 2 kasus pneumonia dalam 30 hari dan dua-duanya terjadi di kelompok puasa. Dari segi kepuasan pasien, jelas banget kelompok yang nggak puasa jauh lebih nyaman. Waktu puasa makanan padat di kelompok puasa itu rata-rata 13 jam, sedangkan yang nggak puasa cuma 3 jam. So ya, wajar aja kalau pasien yang tidak puasa merasa lebih happy, ya nggak? Nah, sebelum kita simpulin, kita harus kritis evaluasi kekuatan dan kelemahan studi ini. Karena no single study is perfect kan? Yang pertama, desainnya kuat. Studi ini merupakan uji acak terkendali multisenter dengan 716 pasien yang sampelnya lebih besar dibanding studi-studi sebelumnya. Terus evaluasi luarannya juga dilakukan oleh komite yang blinded dan komitenya terdiri dari ahli kardiologi intervensi, kemudian ahli elektrofisiologi dan ahli anestesi kardiak. Jadi minim banget biasnya. Luaran yang dinilai juga relevan dan bermakna secara klinis seperti kejadian pneumonia aspirasi, hipotensi, hiperglikemia, dan hipoglikemia. Ini tentunya bukan studi observasional biasa, level evidensinya tinggi untuk praktek klinis. Tapi ada beberapa limitasi penelitian yang perlu kita perhatikan juga. Pertama, jumlah dan jenis asupan makanan dan minumannya itu nggak dicatat. Jadi kita nggak tahu apakah pasien minum jus atau makan steak 2 jam sebelumnya. Kedua, kuesioner kepuasan yang digunakan itu juga belum divalidasi khusus untuk prosedur kateterisasi. Jadi mungkin ada bias respons tuh. Lalu walaupun komite yang mengevaluasi luaran menjalani blinding, untuk peserta studi dan staf kesehatan, blindingnya nggak mungkin dilakukan. Pasien dan dokter tahu siapa yang puasa, yang berpotensi mempengaruhi terapi, dan menyebabkan bias dalam kerja. Dengan kata lain, hasil studi ini perlu dikonfirmasi di populasi yang lebih luas sebelum bisa dijadikan standar yang baru. Tapi kalau secara metodologi, keunggulan studi ini jauh lebih dominan. Apalagi analisisnya menggunakan pendekatan Bayesian yang lebih fleksibel dalam menginterpretasikan hasil klinis dibandingkan metode statistik konvensional. Bayes faktor lebih dari 100 untuk perbedaan durasi puasa menunjukkan bahwa hasil studi ini bukan sekedar kebetulan, melainkan adanya perbedaan nyata antar kelompok. Oh ya, udah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa juga loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa dibaca. So, tunggu apa lagi? Langsung aja download dan daftar ke Alomedica setelah nonton video ini. Jadi, dari studi ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan tanpa puasa sebelum kateterisasi jantung bukan cuma aman, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman nih buat pasien.
Studi ini bahkan mendukung penghapusan persyaratan puasa untuk prosedur ini, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasien secara individual. Oke deh, sekian dulu video Alomedica kali ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman sejawat lainnya. Terus subscribe ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video dari Alomedica berikutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.